Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kasir Warung Spesial Sambal SS Indonesia dan juga didampingi oleh para asisten keuangan Warung Spesial Sambal SS Indonesia. Senang sekali pada pagi hari ini yang cerah ya, saya bisa menyapa teman-teman semua dari Jabodetabek sampai dengan Bali yang alhamdulillah semoga dalam sehat walafiat. Teman-teman semua, saya memperkenalkan diri ya, karena memang untuk dengan langsung para kasir saya baru mendapatkan kesempatan yang pertama ya. Kalau dengan para asisten keuangan sudah sering ya kita berjumpa itu. Perkenalkan, saya Rubinya ya, saya ditugaskan, diamanahkan di bagian keuangan pusat ya, dan sebenarnya kita berkeluarga sudah hampir 11 tahunan ya. Jadi saya sangat senang bisa berdiri di tengah-tengah rekan-rekan semua ya, kita bisa sharing, berbagi pengalaman ya, tentunya yang sangat tidak mudah menjadi seorang kasir Warung SS Indonesia ya. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini di brief kasir pada Jumat hari ini ya, saya diamani oleh tim untuk menyampaikan 1-2 hal tentang tema kejujuran, di mana teman-teman pasti sudah sering sekali mendengarkan yang namanya tentang kejujuran. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, berbicara kasir ya, yang menjadi garda terdepan bagian keuangan Warung SS Indonesia, dan arti pentingnya adalah sangat penting ya, sangat besar ya. Kita akan berbicara sebenarnya kasir itu tentang kejujuran itu harus seperti apa. Nah, jujur ya, bahkan menjadi modalitas utama personil Warung SS Indonesia ya. Untuk kasir sendiri ada 2 poin ya. 1, jujur secara pribadi personil kasir, karena seorang kasir diamanai memegang dana perusahaan, memegang hasil jerih payah penjualan semua bagian ya. Terus kemudian yang kedua, seorang kasir ataupun bagian keuangan sebenarnya juga menjadi bagian dari Warung SS untuk penjaga kejujuran. Nah, kita akan berbicara tentang masalah ini di kesempatan kali ini. Teman-teman kasir Warung Spesial Sambal SS Indonesia, berbicara masalah kejujuran yang tadi sudah saya sampaikan, harus jujur secara pribadi personil. Terus kemudian yang kedua adalah penjaga kejujuran ya. Menjadi kasir adalah hal yang tidak mudah ya, dimana berbicara masalah kejujuran, teman-teman harus mengelola dana ya. Semua dana perusahaan semuanya sebenarnya ada di tangan rekan-rekan kasir ya. Apalagi seperti saat ini, kondisi yang tidak mudah ya teman-teman ya. Kondisi yang tidak mudah, gaji belum penuh 100% ya. Godaan itu pasti muncul ya. Berbicara tentang kejujuran ya, di sini akan saya bahas tentang ya, di mana titik-titik rawan ya teman-teman untuk mengaplikasikan kejujuran itu ya. Saya sudah 11 tahun di Warung SS. Saya sering sekali ya mendapati beberapa ya cerita keluh kesah para rekan-rekan kasir, bagaimana mereka harus menjaga ya, harus menjaga dan beratnya menjadi seorang kasir, dan pada akhirnya diketemukan pada kondisi pribadi yang akhirnya mereka tergoda dan juga akhirnya mengabaikan nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai-nilai agama ya. Berbicara kejujuran, nah bahkan
di minggu-minggu ini ya, kami di Keuangan Pusat juga ada beberapa hal ya, beberapa hal mengatasi tentang ya kecurangan ya. Kenapa saya sampaikan di sini teman-teman ya? Karena sangat penting oleh seorang kasir menjaga diri sendiri agar tidak sampai ya tergoda ya. Tergoda apa? Tergoda oleh ya dana yang dipegang sehari-hari dan tergoda oleh sistem-sistem celah-celah yang bisa memang kita akui sendiri. Bahkan saya yakin rekan-rekan kasir itu mengakui ya bahwa sistem kita di kasir masih bisa ya menjadi satu parameter untuk alat untuk akhirnya teman-teman terjerumus di godaan ya. 10 tahun bersama dengan Keuangan Warung Spesial Sambal SS ya. Ketika mendapati seorang kasir ya yang melakukan misalnya yang awalnya itu dimulai dengan hal yang kecil-kecil sebenarnya. Rata-rata banyak dimulai dari satu misalnya ya, takut selisih uang. Nah, sehingga banyak yang niatnya itu hanya saya pengen ya nomboi itu. Awalnya seperti itu, nomboi pengen yang namanya tidak diketahui atau karena takut, mindsetnya itu sudah takut melaporkan sebuah selisih uang ya, sehingga ada biar tidak terjadi selisih kurang saya tomboi. Nah, lama kelamaan setelah ditomboi kok saya jadi rugi. Nah, akhirnya ada beberapa tapi saya yakin rekan-rekan yang di hadapan kita semua ini insya Allah sudah amanah semua, sudah jujur semua ya. Tetapi di sini hanya sebagai pengingat teman-teman. Hanya sebagai pengingat agar yang sudah terjadi tidak sampai terjadi di rekan-rekan kasir ya. Yaitu dari yang mula itu adalah masalah selisih uang ya. Itu selisih uang dimulai dari karena nggak mau ya terlaporkan selisih. Wah, kasir si A, si B, si C itu selisih gitu ya. Sehingga pasti ini kenapa ini selisih. Nah, sehingga kasir merasa wah, agar tidak, niatnya itu awalnya mula baik ya. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa jujur itu sebenarnya implementasinya itu apa adanya. Nah, jujur itu adalah implementasi apa adanya. Apa adanya, apapun itu. Nah, nanti kita akan bahas Kita akan bahas dari aktivitas kasir dari awal hingga akhir yang seharusnya jujur apa adanya. Nah, tapi paling momok, paling besar itu biasanya dimulai dari selisih. Itu ya, selisih yang merasa itu adalah seperti pencapaian akhir, ya kan? Pencapaian akhir teman-teman bekerja dalam satu shift. Nah, kejujuran itu implementasinya apa adanya selisih uang itu. Kalau teman-teman ya, tanda kutip ya, tadi karena takut selisih kurang, dicap, wah kok kurang. Nah, akhirnya nomboin. Atau selisih lebih, wah gimana kok catatnya berarti tidak teliti gitu misalnya. Nah, sebenarnya apa adanya selisih uang itu adalah cerminan teman-teman bisa jujur. Nah, itu jangan takut ya. Kalau apapun, bahkan ya teman-teman, kita itu percaya ya bahwa bekerja itu pertanggungjawabannya ya, kalau bagi yang muslim itu adalah setelah meninggal dunia, atau ya setelah di alam dunia ini ada alam pertanggungjawaban. Nah, kita bekerja, bahkan Pak Yok sering menyampaikan ya bahwa kita bekerja itu niatkan ibadah ya. Niatkan ibadah dan semua itu dicatat. Nah, ketika teman-teman kadang merasa kok saya banyak ya selisih, kok saya banyak ya pre-void, atau saya banyak void, atau saya banyak
banyak juga komplain misalnya gitu ya. Sehingga teman-teman bagaimana biar tidak merasa ternilai tidak baiknya. Padahal ketika teman-teman melaporkan ya apa adanya, itu sebenarnya teman-teman sudah mengimplementasikan kejujuran. Ya. Kejujuran itu ya teman-teman, pelaporan misalnya ke asisten keuangan ya, ke kasih keuangan area, itu kalau ada masalah ya, misalnya teman-teman banyak selisih, nanti akan dibantu bagaimana untuk tidak terjadi selisih itu. Jadi bukan sebuah penilaian, karena warung SS sangat menghargai yang namanya proses, ya, proses dari yang tidak baik menuju baik, ya, itu ya. Itu sebenarnya gambaran umum kejujuran secara umum, apa adanya. Nah itu, apa adanya. Dan juga yang paling penting untuk menunjukkan apa adanya itu butuh keberanian. Nah, itulah jiwa seorang keuangan. Ya, keberanian. Oke? Kita akan lanjutkan bagaimana detail ya dari awal hingga akhir implementasi kejujuran seorang kasir. Teman-teman kasir, ya. Tadi sudah menggambarkan tentang secara kasir ya, untuk implementasi kejujuran adalah apa adanya. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan teman-teman, saya cukup sedih sebenarnya. Selama 10 tahun terakhir ini banyak sekali bertemu dengan rekan-rekan kasir di mana akhirnya tanda kutip ya terpaksa ya melakukan godaan yang namanya kecurangan ya. Di kesempatan kali ini sekali lagi saya yakin teman-teman sudah amanah semua, tetapi ini reminder kita bersama agar tidak sampai terjadi. Dan bahkan yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ditiru ya. Jangan dilakukan malah justru ya. Karena sebenarnya teman-teman, apapun ini ya, bahasa kalau banyak ada orang Jawa ya, olo ketoro ya. Yang namanya seburuk-buruknya ketidakbaikan ya pasti suatu saat akan terungkap. Hanya menunggu waktu saja. Ya, maka dari itu ini sebagai pesan kita bersama untuk jangan sampai nanti melakukan hal ini ya. Karena ini sangat ya mudah dan bahkan sampai dengan hari ini sebenarnya bisa masih terjadi ya. Tinggal menunggu waktu saja kalau sampai ini masih terjadi ya. Oke. Dan rata-rata kalau sudah ya semua sudah terbongkar, sudah kejadian, banyak penyesalan ya. Yang saya temui banyak sekali kasus kasir 6 bulan bisa mencapai 55 juta ada ya. Ada hanya kasir yang bermain awal mula hanya selisih 5.000 akhirnya menjadi 100 per hari ada. Ada yang main apalagi tidak memberikan nota ke konsumen ya. Ya, diinput ulang ada, dihapus ada. Nah, oke. Nah, akhirnya semua menyesal dan ada juga yang sudah sampai ke ranah pidana, teman-teman. Karena hukuman terendah untuk kasus kecurangan di warung SS dari Pak Yoyo sendiri itu adalah sampai ke ranah pidana. Itu ya. PHK itu yang paling ringan itu ya. Dan ada juga ya, saya sendiri pernah mengantarkan bagian dari keuangan ya sampai ke ranah pidana sampai ke pengadilan. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita mengotori rezeki bersih kita. Oke? Nah, untuk itu teman-teman ya. Teman-teman dari awal menjadi kasir di mana letak titik-titik ya. Titik-titik kerawanan untuk teman-teman bisa tergoda ya. Saya akan menjelaskan tentang titik-titik ya rawan yang harus dijaga. Nah, rawan di area kasir ya. Yang titik-titik ini sebenarnya kalau sampai dilanggar itu sangat mudah untuk diketahui. Hanya menunggu waktu saja teman-teman. Poin 1. Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar ya.
yang namanya void mode. Ya. Void mode adalah pembatalan transaksi setelah bayar. Baik yang masih menggunakan cash register, baik yang menggunakan CR55, ya, sama saja. Ini adalah titik rawan. Sekali konsumen sudah memberikan 100.000, tetapi ada kasir yang kurang amanah, ya, mendelete transaksi, ya, membatalkan transaksi untuk bisa menjadi 50.000 agar 50.000-nya tersimpan, itu sangat mudah, ya, gitu ya. Apakah itu bisa diketahui? Sebenarnya kita sudah tahu, gitu ya. Kita sudah tahu, teman-teman, dari histori transaksi yang ada, dari data yang ada. Pembatalan transaksi, jangan berani-berani, teman-teman, ya. Yang masih menggunakan cash register, ini poin kunci adalah kasir dilarang, ya, dilarang menggunakan apa? Kunci, ya, yang bisa membatalkan transaksi, ya. Jadi ketika ada void mode, ini sekaligus mereminder, ya, bahwa yang bisa membatalkan, ya, adalah dengan kunci Z itu adalah pejabat di atasnya. Pejabat di atasnya. Jadi bukan rekan-rekan semua, ya. Jadi bukan rekan-rekan kasir. Jadi pejabat di atasnya. Terus kemudian, ya, yang kedua, ketika, ya, ada void mode, ya, kami sudah dapat menganalisa, ya, jenis item pembatalan. Nah, kami sudah menganalisa jenis item pembatalan, yaitu dengan apa, ya, banyak yang dibatalkan tidak dengan yang tidak bermain stok, ya, dan nasi, es teh dan sebagainya. Nah, itu adalah, ya, tentang void mode, ya. Jadi untuk di cash register maupun di CR55 itu adalah rawan, adalah hal yang kalau saya bilang teman-teman harus bisa memiliki target pribadi, ya, bagaimana biar tidak terjadi yang namanya void mode itu, ya. Itu banyak hal, ya, yang bisa teman-teman lakukan, upayakan untuk tidak terjadi yang namanya void mode itu, ya. Terus kemudian yang kedua, nah, ya, tidak memberikan, ya, nota ke konsumen. Nah, apakah ini terjadi? Iya, terjadi. Ya, banyak niteni konsumen, ya, konsumen yang rombongan dan sebagainya, ya. Ini adalah murni terjadi. Konsumen yang diteni Cino-Cino, ya, nggak butuh nota dan sebagainya, akhirnya tidak dikasih nota, ya. Itu banyak yang terjadi, teman-teman. Jadi ini teman-teman wajib hukumnya nota itu ya harus diberikan sampai dengan konsumen, ya. Tidak ada yang namanya nota itu tidak diberikan ke konsumen. Konsumen itu gratis kalau tidak menerima nota, itu, ya. Terus kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini setelah proses berjalan, ya, teman-teman, ini titik krusial di bagaimana masalah nota tambahan, ya. Itu harus apa adanya, agak ribet, ya. Yang sekarang berbagai macam ada ojol, ada ini. Nah, itu teman-teman kasir, nota tambahan dan sebagainya harus dimasukkan ke dalam rekapan nota pembayaran semua. Jangan sampai nota tambahan itu teman-teman ada yang terlewat, ya. Itu penting sekali, ya. Karena apa? Karena nota tambahan ini bagian dari penjaga kasir untuk bagian lain, ya. Karena yang sudah banyak terjadi, ya, karena nota tambahan ini pada akhirnya untuk menjaga bagian OPP, ya. Nah, itu penting, ya, teman-teman semua, ya. Terus kemudian yang terakhir, ya,
titik kritis untuk yang di kasir kok bisa sampai, ya, itu yang tadi saya sampaikan di awal sebenarnya, ya, masalah, ya, rekapan selisih, ya, rekapan selisih. Nah, jadi yang sering terjadi di poin sini teman-teman, ya, di rekapan selisih ini, ya, teman-teman banyak, ya, karena takut dan sebagainya, akhirnya hasil opnam di malam hari, ya, itu tidak sesuai dengan misalnya yang seharusnya dilaporkan. Nah, di situ akhirnya teman-teman dimulai dari yang keempat ini akhirnya kecurangan ataupun ini mencari-cari di poin 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi rekapan selisih memang menjadi sumber utama, ya, yang sudah terjadi, ya. Ya, yang saya yakin teman-teman semua pasti tidak ingin yang namanya berniat sengaja untuk tidak jujur, ya. Tapi kenyataannya banyak yang memang akhirnya tidak jujur, dimulai dari ketidaksengajaan, akhirnya menjadi niat kok lebih mudah, kok tidak ketahuan, misalnya kayak void, ya. Kok saya mencoba 10.000 nggak ketahuan, kok akhirnya mencoba 20.000 nggak ketahuan, kok akhirnya menjadi 50.000 tidak ketahuan, akhirnya 100.000, bahkan ada yang saya berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, satu shift ngambilnya 700 sampai 1 juta. Nah, itu tidak ketahuan misalnya. Nah, padahal ketika teman-teman, ya, ingatlah ketika teman-teman berusaha tidak jujur, teman-teman sudah, ya, mengkhianati kerja keras, peluh keringat rekan-rekan yang lain di produksi, kucuran keringat mereka, ya, bahkan dampaknya sampai seluruh warung itu dianggap tidak baik performanya, buruk performanya, padahal hanya karena 1, 2 yang kurang amanah. Nah, jangan sampai teman-teman yang menjadi oknum atau menjadi orang yang tidak amanah di warung tersebut, ya. Dan ketika mau ada godaan sedikit saja tentang itu, ingatlah tujuan kerja rekan-rekan, ya. Ingatlah orang tua, ingatlah anak, ingatlah benar-benar keluarga yang menyayangi teman-teman, dan ingatlah setelah ini ada pertanggungjawaban di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya apa? Akan diketahui, hanya menunggu waktu, ya, nanti diproses, bahkan bisa sampai ke penjara, ya. Di akhiratnya nanti pertanggungjawaban amalan baik buruk kita, ya. Itu teman-teman semua, ya, gambaran tentang kejujuran. Ini reminder, saya meyakini teman-teman semua amanah, teman-teman semua jujur, ya, tapi ini reminder agar teman-teman tidak menjalankan ini, ya, karena ini akan sangat merugikan oleh teman-teman sendiri, penyesalan, ya. Maka dari itu saya berpesan, yang sudah, ya, tidak ada yang namanya orang itu tidak berubah, ya. Maka kalau ada 1, 2 dari sekian banyak orang sudah, kalau sekian banyak teman-teman melakukan itu, sekarang stop, ya, stop, ya, stop, terus kemudian bertaubat dan tidak mengulangi lagi. Itu ya teman-teman, dan insya Allah nanti kebersihan rezeki teman-teman akan berkah, gitu. Itu saja teman-teman semua yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai reminder teman-teman semua, percayalah angka-angka rezeki di tangan Allah, ya. Semua kerja keras kita akan dibalas oleh Allah, ya. Dan saya yakin teman-teman semua amanah. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan keuangan warung SS Indonesia, ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu bahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga cita-cita selalu terwujud, gitu ya. Demikian dari saya di kesempatan kali ini. Sangat senang sekali saya bisa hadir menyapa teman-teman semua untuk mereminder hal ini, ya. Terima kasih, salah kata mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas abis, salam semangat selalu buat teman-teman semua.